Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pengajian kita dakwah kajian sunnah untuk keluarga dan kerabat. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini, kita mau bahas buku atau kitab karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berjudul Bughyatul Murtad fi Raddi ala Mutafalsifah wa Al-Qaramitah wal Batiniyah. Bantahan bagi yang ingin mencari kebenaran terhadap mutafalsifah, terhadap pemikiran filsafat, pemikiran qaramitah, dan pemikiran dan aliran batiniyah, dan aliran batiniyah yang masuk ke dalam ajaran Islam, yang masuk ke dalam ajaran Islam. Buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ditahqiq oleh Dr. Musa Ibn Sulaiman. Dr. Musa Ibn Sulaiman. Pada rekaman perdana ini kita masuk di halaman yang ke-13 ya. Langsung kita ke sebab-sebab tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang sesat di dalam ajaran Islam. Asbabu nasya'ati firaqi ad-dhalal. Sebab-sebab tumbuhnya firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat di dalam agama Islam. Ibtuli al-alamul islami wa fi sadril awwal bi dhuhuri firqin wa tawaif dzati asabiyyatin haddatin hadafuha an-nailu min aqidati at-tauhid wa taqwiduha min asasiha. Umat Islam ini diuji dengan kemunculan di awal-awal periode perkembangan Islam, muncul tawaif, kelompok-kelompok yang ekstrim yang mempunyai kegigihan dan tujuan tertentu, yang mana hadafuha, tujuan mereka mengalihkan Islam dari akidah tauhidnya, wa tafyidhuha, bahkan ingin meruntuhkan akidah Islam dari asas agama Islam itu sendiri. Wa kana awwalu amrin tilkal firaqi saghira. Dan pertama-tama kemunculan sekte-sekte yang sesat ini tentu mula-mula dari gerakan-gerakan yang kecil. Tsumma bada'a yakburu syai'an fa syai'a. Kemudian perlahan-lahan menjadi besar hatta tatasya'abat ila tawaifin wa firaqin yasubbu ba'daha ba'dha wa yudhiqu ba'daha ba'sa ba'd. Kemudian mereka menjadi besar dan kemudian menjadi tatasya'ab, bercabang-cabang ya, berbanyak-banyak kelompok, dan mereka saling menyesatkan dan saling berperang di antara mereka. Saling berperang di antara mereka, atau merekalah yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah dan peperangan di dalam tubuh umat Islam. Bada'a amru tilkal firaq yadhharu lil 'alani 'indama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh irtaddat ba'dul qaba'il al-arabiyyah 'an dinil Islam. Pertama muncul kelompok-kelompok ini ketika diketahui meninggalnya atau diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu menjadi kembali murtad beberapa kabilah-kabilah yang dahulunya di zaman Nabi masuk Islam. Dengan meninggalnya Nabi, kemudian mereka keluar lagi. Mereka kembali lagi ya kepada agama mereka dahulu. Mereka keluar lagi dari agama Islam. Fakana hadza awwala nadhirin li dhuhuri tilkal firaq adallah. Dan inilah ya yang disebutkan atau yang diketahui sebagai tanda pertama munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Wa qad uhmidat naru tilka ariddah ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi khalifah setelah Nabi, menumpas atau mematikan api kemurtadan ya, api kemurtadan daripada mereka-mereka yang keluar setelah Nabi meninggal. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Summa bada'atil futuhat al-islamiyatu tatawala fi ahdihi radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Abu Bakar itulah kemudian juga terjadi pembebasan-pembebasan dan perluasan-perluasan daerah Islam. Terjadi ekspansi-ekspansi Islam ke daerah-daerah yang lain.
Walamma wuliyal khilafatu atau walamma waliyal khilafata ba'dahu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akmal al-masirata fatasa'at ad-daulah al-islamiyyatu fi asrihi ittisa'an kabiran. Dan ketika wafat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu memegang kekhalifahan, maka Umar radhiyallahu anhu menyempurnakan dan memperluas lagi wilayah daerah kekuasaan umat Islam. Wa hadza saratil umur aidan fi ahdi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu illa anna al-umura bada'at tataghayyur fi akhir hayatihi radhiyallahu anhu. Dan kemudian ekspansi umat Islam dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, namun di akhir-akhir kepemerintahan Utsman radhiyallahu anhu banyak terjadi perubahan dalam kekuatan kaum muslimin, dalam kekuatan tubuh umat Islam. Ini tentu disebabkan karena tadi banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam, ya, dari wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Mereka tentu belum atau bahkan tidak memahami Islam secara sempurna, dan itu yang menjadi cikal bakal juga munculnya aliran-aliran pemikiran yang beragam di dalam Islam. Adanya percampur adukan antara pemikiran Islam dan pemikiran di luar Islam. Faqad bada'at talawuh fi al-ufuqi bawadiru fitnatin diddahu. Dan telah muncul di zaman Utsman inilah kelompok-kelompok yang menyelisihi daripada Utsman, kelompok-kelompok yang menyelisihi daripada umat Islam. Wa bada'a a'da'ullahi yudhiruna kaidahum lil Islam. Maka mulailah musuh-musuh Allah menampakkan pemikiran mereka dan tipu daya mereka kepada umat Islam. Fash'alu narul fitnata bainal muslimin wa intahal umuru bimaqtali khalifatillahi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ala yadi isabati taghiyatin yataza'amuha fil khafa Abdullah ibn Saba al-Yahud. Maka muncul musuh-musuh Allah yang kemudian menyalakan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu oleh Abdullah bin Saba sebagai salah satu pimpinan yang mereka mengadakan makar secara sembunyi-sembunyi. Lalu terbunuhnya Utsman bin Affan karena ulah mereka, karena makar daripada Abdullah bin Saba al-Yahud, karena ulah dari Abdullah bin Saba al-Yahud, orang Yahudi dia. Wa tu'tabaru tilkal fitnatu nawatan lidzuhuril firaq. Dan inilah yang menjadi pertanda munculnya kelompok-kelompok di dalam Islam. Kelompok-kelompok yang menyimpang mulai muncul dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan. Fa indama wuliya al-khilafata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu inqasamat alaihi al-ummatu mimma adda ila wuqu'i ma'rakatay al-Jamal wa Siffin. Kemudian umat ini menjadi berbeda keadaannya ketika kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa an jami'i sahabah, yang kemudian saat itu menjadi terpecah umat Islam ini, yang ujung-ujungnya berakhir pada peperangan, dua peperangan, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Wa fi ma'rakati Siffin insyaqqat jama'atun min atba'i Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang Siffin, kelompok Ali atau jamaah dari kaum muslimin yang berada di pasukan Ali juga terpecah. Wa kharajat alaihi wastankarat qubula at-tahkim bainahu wa baina Muawiyah. Di perang Siffin terpecah juga pasukan Ali, ada yang mendukung tahkim atau negosiasi antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ada yang menolak dan ada yang mendukung. Yang menolak inilah yang kemudian mereka keluar dari pasukan Ali radhiyallahu anhu karena tidak ingin menerima perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Wa summiya haula'il khawarij atau bil khawarij. Maka mereka yang keluar itu kemudian dinamakan dengan kelompok Khawarij. Khuruj, keluar artinya Wa minhum tatasya'abat iddatu firaqin. Dan dari Khawarij ini lagi kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok.
keluarga yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang kita bacakan, satu lembar saja dulu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.